Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat mendengarkan kultum pada pagi hari ini. Kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang 10 hari terakhir Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan atau di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini menjadi bukti apakah kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ketika bulan Ramadan ini atau justru kita lalai dengan bulan Ramadan ini. Kita tidak berusaha untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini menjadi tolak ukur. Dan semoga kita semua bisa memperbaiki di 10 hari terakhir Ramadan ini. 10 hari terakhir Ramadan ini adalah penutupan bulan Ramadan. Nah, maka kita harus memperbaiki atau memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena umat muslim dijanjikan akan terbebas dari api neraka. Nah, untuk bisa terbebas dari api neraka, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Memperpanjang sholat malam adalah kita bangun dari tidur kita, kemudian kita mengambil wudhu dan berdiri untuk sholat. Nah, setelah sholat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berzikir dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan, doa itu akan cepat sekali terkabul, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan ketika sepertiga malam juga, para malaikat turun ke bumi, kemudian mendengarkan doa-doa kita yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian para malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Semoga kita bisa memperpanjang sholat malam di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah bersedekah, memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini bisa kita lihat banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Contohnya, mereka membagikan takjil secara gratis di jalanan. Nah, itu juga merupakan sedekah. Sedekah walaupun hanya memberikan sebiji kurma, itu juga termasuk sedekah. Nah, jika di rumah kita atau tetangga kita, keluarga kita mengalami kesulitan, maka kita utamakan dulu yang terdekat, kemudian baru orang lain. Kemudian yang ketiga adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di sini bukan hanya kita hanya berdiam saja, tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita tidak tidur. Kita memperpanjang malam untuk beribadah. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, beliau ketika masih hidup memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan, i'tikaf di dalam masjid, tidak hanya sendiri, tetapi bersama sahabat-sahabatnya, juga membawa keluarganya. Nah, ini bisa kita contoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak baca Quran. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mudah, namun pahalanya sangat banyak. Karena kita membaca satu huruf saja, maka Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Allah akan berikan kepada kita 10 pahala. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, maka tidak terhitung berapa banyak
kebaikan atau pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Dengan catatan, kita membaca Al-Qur'annya dengan benar, tidak terburu-buru, tidak ingin cepat selesai 30 juz. Dan semoga kita semua bisa menyelesaikan 1 sampai 30 juz, bahkan bisa berulang kali hatam di bulan Ramadan ini. Nah, masih ada kesempatan ini, 10 hari terakhir Ramadan lagi. Maka kita harus memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa memperbaiki bulan Ramadan ini dengan segala ibadah yang sudah kita dengarkan tadi ya. 1 sampai 4, poin 1 sampai 4. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus menggunakan kesempatan yang Allah beri ini kepada kita. Kita masih merasakan bulan Ramadan. Yang mana banyak sekali dari kita yang sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa lagi merasakan bulan Ramadan. Maka kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.